Halo everyone, bersama gue Jamal di sini di Watch Movie ID. Kali ini gue akan mereview salah satu film yang baru aja rilis dari Warner Bros ataupun DC Film yang sebenarnya udah gue tunggu-tunggu banget dan berharap film ini tuh bisa memperbaiki prequel sebelumnya. Yang kalau lu tahu film pertamanya itu enggak banget, banyak kritikan dan ya lu tau lah kayak gimana. Dan film itu adalah film Suicide Squad yang kedua. Dan lo bisa tonton film itu di HBO Max ataupun nunggu bioskop buka setelah PPKM. Ini film tampaknya sangat jauh berbeda sekali dengan film sebelumnya. Kali ini disutradarai oleh James Gunn yang terkenal dengan Guardian of the Galaxy-nya di Marvel Studio. Lalu apakah film ini tuh bisa memperbaiki apa yang sudah dirusak di film sebelumnya? Dan juga sebagus apa sequel kali ini, apakah bisa menjadi harapan baru untuk film DC berikutnya? Dan disclaimer, ini aman buat ditonton karena no spoiler. So let's do it, inilah review film Suicide Squad kedua. Kita akan mulai dari sinopsisnya dulu. Masih melanjutkan seperti film pertamanya, yaitu tentang Task Force X ataupun sebuah tim bentukan Amanda Waller, di mana di film ini tuh Amanda Waller kembali mencari beberapa tahanan yang mempunyai kemampuan unik untuk dikirim ke sebuah misi ke pulau terpencil bernama Corto Mortais di Spanyol untuk mengagalkan dan menghancurkan sebuah proyek bernama Starface. Yang kita tahu ini tuh akan merujuk ke seorang musuh utama di film ini yang bernama Starro. Tentu sepanjang misi banyak sekali tantangan dan adegan yang gak terduga yang menemani kita sepanjang film. Secara cerita emang terlalu umum dan mudah ditebak, yang kayak sekelompok pasukan yang ditugaskan untuk menyelinap dan menghancurkan eksperimen alien rahasia oleh pasukan yang siap untuk mati. Itu nggak jauh berbeda dengan film yang pertama ya, meskipun terkesan pasaran, namun James Gunn menambahkan lebih banyak subplot yang secara cerita tuh emang biasa aja, namun disulap menjadi lebih asik buat ditonton, termasuk di dalamnya banyak aksi yang keren dan banyak pertempuran darah dari awal hingga akhir. Aksi yang megah dan dihiasi adegan gore ataupun adegan sadis pun, kayak muka bolong, tubuh angus, otak buyar, badan terbagi dua, dan lain-lain, itu banyak menghiasi dalam film ini. Buat yang lemah iman, mending skip aja sih. Semua adegan sadis dan gore itu pun ditampilkan secara langsung dan tanpa banyak basa-basi, namun tetap dalam takaran dan dibumbui dengan komedi serta pemilihan musik yang tepat. Itulah kenapa adegan sadis di film itu dibuat James Gunn gak terlalu serius. Meskipun gue kurang nyaman dengan adegan gore ini, namun gue tetap tahan nonton sampai akhir karena terselip bumbu komedi yang bikin enjoy buat kita tonton, serta pemilihan musik yang sangat bagus. Pantas aja James Gunn membuang jauh-jauh rating umur 13 dan menggantinya ke rating dewasa yang emang banyak adegan gore di mana-mana. Tapi meskipun banyak adegan gore, kita gak akan ngerasa geli ataupun ngilu karena lu tahu tipikal James Gunn tuh kayak gimana, dengan ciri khas dark komedinya dan pemilihan musik yang tepat mengurangi rasa sadis itu. Jujur gue gak ngerasa geli ataupun jijik karena James Gunn berhasil membungkus adegan komikal yang sadis dan gore itu menjadi sebuah dark komedi yang gak bikin kita geli ataupun ngilu. Kombinasi penceritaan yang gak bertele-tele plus adegan sadis yang gak tanggung-tanggung ngebuat film ini tuh enak ditonton, berbeda dengan prequel sebelumnya yang sangat garing. The Galaxy, hubungan antar karakter di film ini sendiri lebih cair apabila dibandingkan di film Guardian of the Galaxy. Rick Flag CS selaku pemimpin dalam tim ini memandang satu sama lain itu sebagai rekan dan beban, bukan sebagai anggota keluarga. Jadi mostly mereka tidak peduli apakah mereka itu akan selamat bersama-sama ataupun enggak. Apakah ini sebuah minus? Enggak juga. Hubungan sebagai karakter yang lambe paling turah banget di film ini, ada aja hal negatif yang keluar dari mulutnya itu. Gue pribadi jelas lebih menyukai cerita yang berbobot, namun cara James Gunn mengemas The Suicide Squad ini pun tetap patut diacungi jempol. Ya tahu, minus dari film ini ada pada musuhnya. Ini film DC yang musuhnya itu bisa terasa se-one-dimensional film-film Marvel menurut gua. Sangat tidak memorable. Buat film ini pun punya karakter yang dinamis, yang ngebuat kita tuh punya emotional assessment sendiri pada tiap karakternya. Gak seperti di film sebelumnya yang bener-bener datar. Kita tuh terkesan biasa aja gitu kan ke tiap karakternya kalau di film awal. Nah, sedangkan di film ini tuh tiap karakternya tuh punya arcs dan chemistry masing-masing antar sesama yang ngebuat kita tuh bakalan khawatir gitu kan dengan keselamatan mereka.
Karena karakter yang menarik ini, film ini pun ngebuat gue gelisah, khawatir, dan takut apa yang mungkin akan terjadi pada mereka. Soalnya film ini agak belak-belakan dengan scene ngebunuh tiap karakternya itu. Ini bukan spoiler ya, karena sutradaranya aja juga bilang bakalan ada kematian karakter di sini. Dan secara kualitas acting, performa dari Idris Elba, Margot Robbie, John Cena, dan lain-lain tuh benar-benar bagus dalam memerankan peran mereka masing-masing, terutama Daniela Malsier. Gue gak tahu gimana cara ngomongnya. Ini karakter ataupun aktris yang menarik perhatian gue dengan perannya sebagai researcher yang mengendalikan tikus. Dia berperan sangat sweet dan harrowing. Ada lagi King Shark yang menjadi karakter favorit para penonton dan para fans. Gemes-gemes gimana gitu, meskipun di film ini dia kayak diubah menjadi bocah amatiran. Dan David sebagai Polka Dot Man secara mengejutkan sangat fantastis sekali memerankan karakter Polka Dot Man. Dan apalagi rivalitas dari kedua karakter yang cukup sangat memorable di film ini, yaitu Bloodsport yang diperankan oleh Idris Elba dan juga Peacemaker yang diperankan oleh John Cena. Menurut gue ini keren banget dan terasa kita tuh harus bisa memilih antara ada di kubu yang mana, antara Bloodsport ataupun Peacemaker. Dan Harley Quinn nggak perlu ditanya lagi, memang bisa dipastikan kalau Margot Robbie itu udah keren banget memerankan Harley Quinn. Secara visual audio, scoring musik oke. Secara sinematik juga punya style tersendiri, karena James Gunn, why not, lu udah tahu gimana kerennya dia. James Gunn punya ciri khas tersendiri dalam setiap filmnya. Secara pacing cukup baik, cukup menjaga perhatian kita. CGI di sini juga sangat bagus dan agak mengerikan gore-nya, walaupun badan manusia kayak balon dan mudah meledak. But terakhir sih A+ buat James Gunn dan semua yang terlibat di film ini. They did a good job. Film ini tuh bukan sebuah masterpiece dan gak mencoba untuk menjadi masterpiece. Film ini cuma buat senang-senang aja, dan kita yang terutama gue yang mendapatkan kesenangan itu. Gue bakal nonton lagi kalau PPKM udah selesai. Gue akan langsung capcus ke bioskop untuk menikmati film ini. Dan untuk skor gue kasih 8/10. Akhirnya ada film DC yang sangat layak ditonton. Karena buat gue di situ udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Yang lu tau lah gimana bobroknya manajemen di dalam Warner Bros. Dan gue berharap sih kedepannya DC bisa memperbaiki itu, terutama nanti di film The Batman ataupun Black Adam. Gue harap filmnya itu akan sangat bagus sekali. Mungkin segitu aja review singkat dari gue dari film Suicide Squad. Thanks for watching. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. I see you guys next time.